Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abisaki dengan NIM 2024 050103 Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 yang dimana mata kuliahnya yaitu akuntansi biaya, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Nah, materi pertama yaitu overview cost accounting atau overview akuntansi biaya. Nah, kita masuk pada definisi daripada overview akuntansi biaya, yang dimana penyusunan dan pencatatan laporan biaya terkait aktivitas operasional bisnis. Ini pengertiannya yaitu akuntansi biaya ini adalah proses pengumpulan, pencatatan, penggolongan, penyajian, dan analisis laporan biaya yang berkaitan dengan seluruh aktivitas operasional perusahaan. Tujuannya agar manajemen punya data akurat untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi daripada overview cost accounting. Yang pertama yaitu hitung pokok produksi dan HPP. Yang kedua, informasi rencana biaya. Yang ketiga, dasar penyesuaian anggaran. Dan yang keempat adalah pengendalian biaya internal. Nah, pertama kita masuk pada fungsi kemudian kita lanjut pada klasifikasinya overview cost accounting. Yang pertama ada fungsi, kedua ada perilaku, dan yang ketiga ada kontrol. Nah, fungsi ini produksi dan non produksi. Nah, sedangkan perilaku itu tetap, variabel, dan campuran atau mixed. Kemudian kontrol itu terkendali dan yang tidak terkendali. Kemudian kita masuk pada analisis laporan yang syariah. Yang pertama kita masuk pada asas transaksinya, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian yang kedua ada keadilan atau adalah. Yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat ada keseimbangan atau tawazun. Dan yang kelima ada universal atau syumuliyah. Nah, kemudian kita masuk pada asumsi dasar analisis laporan bank syariah. Yang pertama ada dasar akrual atau akrual basis, yang dimana dia ada peristiwa ekonomi yang dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima. Yang kedua ada kelangsungan usaha, yaitu perusahaan diproyeksikan terus berjalan di masa depan. Kemudian kita masuk pada jenis laporan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada neraca posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan sumber dana kebajikan. Pada materi transaksi bank syariah. Nah, transaksi bank syariah memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kemitraan, yang ketiga adalah transparansi, yang keempat adalah anti riba, dan yang kelima adalah objek halal. Nah, keadilan yang dimana itu menyimbangkan hak dan kewajiban, sedangkan kemitraan itu bekerja sama sejajar dan bersama-sama menanggung risiko. Kemudian transparansi itu sebuah kejujuran pada info produk. Nah, kemudian yang keempat itu anti riba, itu tanpa adanya bunga uang tambahan. Nah, kemudian yang kelima adalah objek halal, di mana barang dan jasa itu bersifat halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian kita masuk pada aturan teknis wajib dari transaksi bank syariah. Yang pertama yaitu ada landasan hukum formal berdasarkan undang-undang dan fatwa DSN. Nah, yang kedua ada tata cara operasional akad transaksi. Yang ketiga ada pengawasan ketat oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dan yang keempat ada penyaluran dana etis dan halal. Dan yang kelima ada pengelolaan dana kebijakan atau ZISWOF. Nah, kemudian sistem dan akumulasi biaya. Sistem biaya atau cost system itu metode pengumpulan, pengukuran, dan pengalokasian
beban ke unit produk secara efisien. Dimana terbagi 3, yaitu yang pertama aktual, yaitu memakai realisasi biaya nyata. Yang kedua ada standar, di mana ia memakai taksiran biaya di muka. Dan yang ketiga ada normal, yaitu kombinasi bahan aktual dan tarif overhead. Nah, kemudian termasuk pada akumulasi biaya, yaitu proses pengumpulan dan pencatatan biaya produksi secara terstruktur. Yang pertama ada job order costing, yaitu pengumpulan pesanan proyek. Yang kedua ada proses costing, yaitu pengumpulan per departemen produksi massal. Dan yang ketiga ada activity based atau yang biasa dikenal dengan ABC, yaitu alokasi berdasarkan pemicu aktivitas. Kemudian termasuk 9 tahap alur akumulasi biaya. Yang pertama ada pengumpulan data biaya atau bahan, yang dimana itu termasuk bahan biaya kerja dan biaya overhead. Nah, yang kedua ada klasifikasi biaya langsung dan tidak langsung. Yang ketiga ada alokasi overhead ke departemen produksi. Yang keempat ada jurnal pencatatan persediaan BDP. Yang kelima ada perhitungan harga pokok produksi selesai. Yang keenam ada kontrol dan perbandingan biaya real versus budget. Yang ketujuh ada pelaporan dan analisis profitabilitas produk. Yang kedelapan ada analisis komparasi performa antar periode. Dan yang kesembilan ada penerapan data untuk efisiensi sistem modern. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi job order costing. Definisinya yaitu job order costing ini adalah akumulasi biaya produksi untuk pesanan, proyek, dan spesifikasi khusus secara mandiri. Yang dimana rumusnya untuk menghitung daripada keseluruhan total biaya, itu untuk mendapatkan total biaya kita hitung dulu beban bahan baku ditambah beban atau biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah beban overhead, yaitu untuk menghasilkan total biaya. Kemudian kita masuk pada alur kerja utama, yaitu ada 6. Yang pertama adalah terima pesanan. Alur kerja ini yang pertama ada terima pesanan, yaitu sesuai dengan kontrak dan spek klien. Yang kedua ada rencana produksi, itu jadwal dan rute kerja. Yang ketiga ada ambil bahan, itu mengeluarkan bahan ke pabrik. Yang keempat pengerjaan, yaitu di mana ia memproses fisik oleh tenaga kerja. Yang kelima ada hitung HPP atau harga pokok produksi, itu tutup kartu biaya per pesan. Yang keenam ada kirim produk, yang dimana penyerahan akhir ke si pemesan. Nah, kemudian termasuk pada materi proses costing. Nah, karakteristik utama dari proses costing ini yaitu akumulasi biaya per departemen untuk barang sejenis atau barang homogen yang mengalir kontinu. Ada 3. Yang pertama ada sifat produk, massal, yaitu identik dan standar. Metode hitungnya itu rata-rata tertimbang dan FIFO. Yang ketiga ada fokus atau efisiensi biaya per unit departemen. Nah, kemudian kita masuk pada 5 tahap perhitungan daripada proses costing. Yang pertama arus fisik, yaitu analisis unit masuk versus unit keluar. Yang kedua unit equivalent atau UE, itu konversi unit setengah jadi ke unit selesai. Yang ketiga ada akumulasi biaya, yaitu jumlah, dimana kita menjumlahkan biaya BDP awal dan biaya berjalan. Yang keempat ada biaya per unit, itu bagikan dia
bagikan total biaya dengan total UE tadi atau unit equivalent. Yang kelima ada alokasi biaya, di mana ia menentukan nilai produk jadi dan BDP akhir. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.